Ya, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, untuk pertemuan pada hari ini, kita akan membahas tentang kelanjutan dari SPM, part yang kedua, yaitu adalah jatuh kepada strategi perusahaan dalam bentuk implementasi, tujuan, dan visi misi perusahaan. Jadi, ketika kita ingin melihat bahwa dalam sebuah perusahaan itu kita ingin mencapai tujuan bersama. Ya, jadi dalam bentuk halnya sebuah strategi itu merupakan pemikiran jangka panjang dari kebutuhan perusahaan yang kemudian kita ingin persiapkan dalam bentuk perencanaan dan penganggaran sehingga nantinya perusahaan bisa berjalan dengan efektif dan efisien. Nah, tentunya di dalamnya akan ada pendayagunaan dan alokasi atas sumber daya yang dimiliki oleh perusahaan untuk mencapai tujuan sesuai dari teori Chandler 1962. Pemahaman yang baik mengenai konsep strategi itu tentunya akan bisa sangat menentukan suksesnya strategi yang disusun pasti. Karena memang dalam sebuah perusahaan itu ketika tidak hanya kita bagaimana mengerti apa itu tujuan, tapi bagaimana menyampaikan tujuan itu kepada yang di bawah memerlukan sebuah tingkat pemahaman khusus. Layaknya seperti seorang guru yang ingin memahamkan muridnya, itu harus memiliki tingkat pemahaman yang jauh lebih tinggi dari orang yang biasanya. Kalau katakanlah ada seseorang yang memahami apa itu telur, hanya sebatas untuk dimakan. Tapi ketika kita ingin mengajarkan kepada anak kita untuk bagaimana suka memakan telur, maka kita harus tahu juga tidak hanya telur itu untuk dimakan, tapi apa manfaatnya telur, apa enaknya telur, bagaimana cara menjelaskan telur yang menarik bagi anak tersebut supaya anak tersebut mau memakan telur. Nah, artinya kita harus juga memahami konsep-konsep yang terkait terhadap strategi yang ini kita susun untuk meraih tujuan tersebut, itu ya. Konsep-konsep yang ada yaitu seperti distinctive competence dan competitive advantage, di mana perusahaan itu harus punya tindakan yang dilakukan oleh perusahaan agar dapat melakukan kegiatan yang lebih baik dibanding pesaingnya. Dan juga adalah bagaimana perusahaan memiliki keunggulan dalam hal eh, kompetisi yang dilakukan itu dibandingkan dengan pesaingnya sendiri. Empat fase yang penting dalam ketika kita menyusun strategi adalah yang pertama, suatu proses yang terdiri atas beberapa langkah terencana yang melibatkan manajemen dalam berbagai organisasi, mulai pimpinan tertinggi dan karyawan terbawah. Jadi ketika teman-teman berproses dalam sebuah perusahaan, itu pasti akan melibatkan seluruh struktur, secara baik itu langsung dan tidak langsung. Ketika teman-teman walaupun hanya bekerja sebagai misalnya staf yang paling bawah katakanlah, bahkan seorang satpam pun, itu ketika dia bertindak bekerja sesuai dengan tupoksinya, itu akan tetap melibatkan manajemen di peringkat tertinggi. Contohnya adalah bagaimana satpam tersebut ketika menjaga perusahaan itu harus sesuai dengan aturan dan kebijakan yang berlaku, dan kebijakan itu pastinya akan disusun oleh orang-orang tertinggi dalam sebuah perusahaan. Sehingga ketika satpam bekerja dan dia melanggar aturan tersebut akan dievaluasi oleh pimpinan-pimpinan tertinggi, dan itulah yang akan terjadi dalam keseharian perusahaan. Kemudian bagaimana perusahaan juga ketika menentukan strategi itu harus memilah mana yang untuk jangka panjang dan mana yang untuk jangka pendek. Ketika kita merumuskan strategi itu nggak bisa hanya melihat saja untuk jangka panjang tanpa memperhatikan untuk jangka pendeknya dan sebaliknya juga gitu ya. Misalnya kalau saya ingin punya tujuan jangka panjang, ingin bisa turun berat badan 20 kilo jangka panjang ya, mungkin dalam waktu 3 tahun atau 2 tahun untuk 30 kilo atau 20 kilo. Ya harus menentukan jangka pendeknya juga. Kalau kita hanya melihat jangka jauh, kita nggak tahu apa yang harus kita lakukan besok atau minggu depan untuk mencapai tujuan 3 tahun lagi, itu ya. Maka harus dibuat, dipecah jangka jangka panjang itu menjadi tujuan-tujuan jangka pendek. Oh, besok tahun ini untuk
10 kilo dulu, 10 kilo di tahun 1 tahun pertama. Itu bagaimana Pak? Dipecah. Per bulan itu harus berarti turun sekitarnya 1 kilo. Nah, 1 kilo itu bagaimana? Berarti per minggunya itu dipecah lagi. Per minggunya itu berarti harus turun sekian gram. Caranya seperti apa? Melakukan kebijakan, olahraga, diet, kemudian gaya hidup. Nah, itu yang kemudian dipecah lagi menjadi tujuan-tujuan jangka pendek. Kemudian proses digunakan sebagai landasan untuk menjalankan strategi demi customer value yang terbaik. Jadi ya ada istilah bahwa konsumen itu raja ya. Bagaimana sekarang ini apalagi di zaman media sosial yang sangat cepat sekali, ketika ada kesalahan sedikit saja kita bisa terekspos dengan baik itu tujuan yang baik ataupun buruk gitu ya. Jadi kita harus benar-benar memprioritaskan yang namanya customer value, di mana kita sebagai sebuah perusahaan itu benar-benar menyediakan pengalaman yang baik bagi konsumen kita melalui ya strategi kita buat. Ya, apakah teman-teman ingin menyediakan pelatihan bagi seluruh karyawan supaya karyawan dia terlatih untuk melayani konsumen? Nah, itu contohnya. Kemudian terakhir adalah pelaksanaan strategi harus selalu diawasi untuk menilai apakah hasil yang dicapai sesuai. Nah, jadi evaluasi, lagi-lagi bentuknya adalah evaluasi. Dalam sebuah strategi itu akhirnya adalah evaluasi, bukan berakhir kepada hasil ya teman-teman. Ini yang kebanyakan orang salah, di mana strategi itu dijalankan untuk mendapatkan sebuah hasil, bukan. Strategi itu dijalankan untuk mendapatkan sebuah evaluasi yang baik. Kalau kita misalnya katakanlah menurut kita menentukan strategi untuk mendapat penjualan 50 juta rupiah selama 1 minggu. Tercapai 50 juta rupiahnya. Nah, apakah itu menjadi kunci kesuksesan? Tidak. Ya harus tetap dievaluasi. Apakah penjualan 50 juta ini akan membawa dampak baik apa dampak buruk terhadap perusahaan? Apakah tercapainya penjualan 50 juta ini dengan cara yang efektif, efisien tidak? Jangan-jangan kemudian kita melakukan penjualan 50 juta tapi beban biayanya lebih besar daripada penjualan yang dihasilkan. Nah, ini berarti tidak bisa mencapai strategi yang efektif dan efisien, maka harus tetap dievaluasi. Nah, itu ya 4 frase penting dari strategi manajemen. Ini sudah jelas ya, kemarin juga sudah saya jelaskan. Nah, kemudian konsep strategi menurut Stoner, Freeman, dan Gilbert ini tahun 1995 ya. Nanti teman-teman kita coba berikan yang lebih baru. Perspektif apa yang suatu organisasi ingin lakukan dan perspektif apa yang harus dilakukan. Jadi keinginan dan keharusan atau kebutuhan itu adalah sesuatu yang berbeda, teman-teman. Ketika teman-teman misalnya menentukan strategi keuangan pribadi teman-teman ya, sebagai seorang mahasiswa, pasti ada kebutuhan yang secara keinginan dan kebutuhan itu sebetulnya hampir sama kalau di mata teman-teman, tapi sebetulnya berbeda itu ya. Contohnya ketika teman-teman datang ke kuliah, kemudian dikasih uang jajan, katakanlah sehari 20.000 gitu ya. Nah, 20.000 ini mau diapakan? Harus teman-teman pisahkan antara kebutuhan dan keinginan. Oh, saya ingin beli makanan-makanan yang enak. Nah, apakah itu menjadi prioritas? Tentunya kebutuhan yang sebetulnya menjadi prioritas. Apa yang kita butuhkan ketika kita ingin kuliah di kampus? Ya pasti transportasi dulu yang nomor satu, ya kan? Teman-teman pulang pergi butuh dana, itu ya, butuh transport, itu ya. Itu disisihkan dulu. Kemudian apa? Apakah kemudian ada butuh tugas atau butuh pekerjaan dalam kuliah, itu butuh dana apa enggak? Disisihkan dulu karena tujuan kalian kuliah. Kemudian baru terakhir apa? Makan. Makan ya sesuai dengan kebutuhan aja ya, makan kalau misalnya butuhnya cuma supaya bergizi ya kan, bergizi dan memenuhi energi, ya makanlah sesuai itu, nggak perlu yang nyari yang mewah, enak di luar kemampuan kita katakanlah. Nah, itu yang kemudian membedakan antara prioritas keinginan dan kebutuhan. Terhadap perusahaan pun sama. Ketika kita memberikan sebuah perspektif bahwa dalam perusahaan itu yang diutamakan jangan keinginan tapi ya kebutuhan, gitu ya.
Ketika kita mengimplementasikan sebuah strategi, artinya adalah ketika kita mengalokasikan sumber daya. Di dalam sebuah perusahaan, kita adalah profit oriented, berusaha untuk menghasilkan laba keuntungan. Maka apa yang kemudian bisa menghasilkan laba keuntungan itu yang kita prioritaskan. Tentunya tidak hanya jangka pendek, tapi untuk jangka panjang juga. Misalnya, untuk perusahaan beroperasi minimal dalam dana 1 miliar kita sisihkan dulu 300 juta supaya perusahaan dalam 1 tahun bisa berjalan minimal ya. Nah kemudian 200 jutanya adalah untuk memaksimalkan penjualan dengan bonus marketing, strategi marketing, dan itu masih tujuannya untuk menghasilkan penjualan dan laba. Jadi 50% tuh 500 juta udah kesisi untuk berjana perusahaan. Kemudian masih ada 500 juta, apalagi Pak, yang masih untuk menghasilkan penjualan tapi tidak jangka pendek tapi jangka panjang. Kita nggak memikirkan tahun ini, tahun-tahun berikutnya apa? Kita membangun fasilitas-fasilitas yang bisa membantu penjualan kita di masa depan, seperti membeli teknologi, alat, peralatan, perlengkapan, yang itu sifatnya investasi untuk meningkatkan laba di tahun-tahun berikutnya. Kalau masih ada duit Pak, oke, prioritaskan lagi kepada kebutuhan yang lainnya. Baru kemudian ketika seluruh kebutuhan yang dirasa oleh perusahaan itu prioritas terhadap penghasilan laba, barulah kita kemudian kepada keinginan. Oh, perusahaan punya keinginan di luar tujuan menghasilkan laba. Apa Pak? Misalnya perusahaan punya keinginan untuk eh, membuat perusahaan yang gedung yang kelihatan mewah, ya kan, di mata masyarakat sekitar supaya nama perusahaan lebih prestis, gitu ya. Nah itu yang kemudian menjadi sebuah perbedaan antara keinginan dan kebutuhan dalam perusahaan. Ada namanya strategi korporasi dalam tingkatannya, strategi unit bisnis, dan strategi fungsional. Ini sudah jelas ya dalam tingkatan struktur. Kalau strategi korporasi ya secara umum itu terhadap pertumbuhan dan pengelolaan perusahaan, gitu ya. Eh, yang sifatnya adalah ya untuk kepentingan seluruh perusahaan. Kemudian kalau strategi unit bisnis ya hanya untuk unit bisnis tertentu. Misalnya kalau bank ada cabang Serang, cabang Pandeglang, cabang Lebak gitu ya. Itu beda strategi unit bisnis di masing-masing cabang. Kemudian ada strategi fungsional tergantung kepada masing-masing departemen. Jadi kalau dalam masih satu perusahaan, perusahaan yang utuh, itu kemudian punya departemen yang fungsinya beda-beda. Kalau departemen yang fungsinya untuk penjualan, marketing dengan departemen yang fungsinya untuk research and development itu kan pasti beda. Kalau research and development ya dia untuk penelitian yang tidak menghasilkan langsung terhadap penjualan. Kalau untuk penjualan, departemen marketing, ya kita harus memberikan strategi yang langsung berdampak kepada tingkat penjualan, gitu ya. Nah itu dua departemen yang fungsinya berbeda dan memiliki strategi yang juga berbeda. Kemudian adalah variabel-variabel kunci dalam implementasi strategi, gitu ya. Bagaimana variabel kunci internal dan variabel kunci eksternal itu berfungsi sebagai pengaruh. Kalau kita katakan kemarin sebagai efektor, kita eh, punya strategi itu akan terpengaruh dari keadaan di luar dan dalam perusahaan. Ketika misalnya kalau ada sebuah perusahaan yang dia berdiri di kota dan di desa, itu pasti akan berbeda strateginya. Kalau dia di kota, dibangunlah gedung perusahaan yang tertutup, individual, mengutamakan keamanan, karena di kota banyak sekali tindak kriminal dan tidak terlalu banyak komunikasi terhadap tetangga ataupun orang-orang di sekitarnya yang memang sama-sama individual kalau di kota mengurus kepentingan masing-masing. Tapi kalau kita mendirikan perusahaan di desa, penting sekali justru membuka perusahaan terhadap masyarakat desa. Jadi membangun perusahaan jangan terlalu tertutup. Karena masyarakat desa itu juga ingin tahu apa yang seperti mereka punya kebiasaan kalau di masyarakat desa itu ya saling berkomunikasi, saling menyapa, itu hal yang normal di masyarakat desa. Dan ketika kita lihat pun dari masyarakat desa pun di tingkat desa itu tingkat kriminalitas rendah dibandingkan di kota. Maka tidak terlalu tertutup pun tidak masalah kita membuat sebuah perusahaan. Itu jadi faktornya dari eksternal dan dari internal itu akan mempengaruhi dari strategi yang akan kita buat terhadap perusahaan itu sendiri.
Nah, kalau untuk strategi-strategi itu nanti bisa dilihat ya dari teman-teman, bisa dibaca sendiri tipe-tipenya. Kemudian untuk formulasi dan implementasi strategi. Jadi kadang kita ketika merancang atau memformulasikan strategi dengan dibandingkan dengan ketika kita mengimplementasikannya di lapangan itu pasti akan berbeda sedikit atau banyaknya. Karena kenapa? Teman-teman melihat bahwa situasi dari di lapangan itu akan berbeda yang apa yang kita bayangkan dengan yang ketika kita rencanakan di dalam pikiran ataupun di dalam meja perusahaan. Nah, ketika kita melihat dalam dapur perusahaan itu sendiri memformulasikan, itu pastinya juga tidak sembarangan. Ada di sebelum-sebelumnya tadi sudah dijelaskan bahwa ada perlu persiapan ketika kita survei dulu, observasi dulu terhadap keadaan di sekitar perusahaan, ada faktor-faktor eksternal dan internal. Maka formulasi strategi yang baik itu akan menjadi sebuah kunci kesuksesan, ya kan? Ketika kita sudah memformulasikan strategi yang baik, itu menjadi sebuah dukungan untuk kepada kesuksesan perusahaan. Tapi ketika kita melihat bahwa dalam sebuah perusahaan itu strateginya saja sudah buruk, maka itu akan menjadi sebuah, kalau kita katakan roulette, roulette itu undian. Kenapa? Karena hanya mengikuti aliran saja. Kalau kita sudah tidak memformulasikan strategi yang baik itu seperti mohon maaf daun yang jatuh di sungai itu mengikuti aliran saja. Mau dia rusak kena batu, mau dia rusak kena kayu, yaitu udah ngikutin aja pokoknya aliran sungai itu ya. Itu dengan strategi yang buruk seperti itu. Nah, itu kalau strateginya buruk tapi kemudian implementasinya di lapangan baik ya kadang mungkin ya ngundi, kadang seperti undian gitu ya, random. Kadang kalau misalnya kita bisa mendapatkan hasil yang baik, kadang bisa mendapatkan hasil yang buruk karena kita udah berusaha implementasi yang baik tapi tanpa strategi di lapangan. Kemudian kalau misalnya strateginya nggak ada, implementasinya juga buruk, ya udah gagal total tuh ya di sini ya, paling buruk gitu ya. Paling baiknya ya harus ada strategi, harus ada implementasi yang baik juga di lapangan gitu ya. Kalau misalnya strateginya sudah baik tapi implementasinya di lapangan buruk ya berarti ada masalah. Ada masalah yang harus dievaluasi ketika kita mengimplementasikan strategi. Di situ harus kemudian dicari tahu. Itu ya. Ini proses implementasinya. Ketika kita kemudian sudah menganalisa adanya perubahan, tadi saya bilang evaluasi ya, bentuknya evaluasi, setiap hari, setiap waktu, setiap proses harus ada evaluasi dan ada perubahan, maka kemudian efektor kita membuat perubahan ke dalam tiga jenis efektor, yaitu struktur organisasi, budaya perusahaan, dan kepemimpinan. Di mana dalam sebuah strategi itu penting tiga faktor ini ya. Struktur organisasi itu lebih kepada nantinya berarah kepada kebijakan aturan yang nantinya dalam bentuk komunikasi. Jadi pentingnya komunikasi dalam sebuah perusahaan melalui analisa struktur organisasi. Kemudian analisa budaya perusahaan, di mana operasional perusahaan itu akan terus bergulir sesuai dengan budaya perusahaan yang terbangun di perusahaan itu sendiri. Apakah budaya disiplin ada, apakah budaya kreatif ada, itu harus tetap kemudian dibangun dalam sebuah perusahaan untuk supaya perusahaan bisa operasional dengan efektif dan efisien. Kepemimpinan jelas, bagaimana nggak mungkin dalam sebuah perusahaan itu tanpa ada kepemimpinan yang baik. Itu juga perlu dianalisis. Yang itu nanti tiga-tiganya menjadi sebuah implementasi dan evaluasi strategi. Nah, gaya-gaya kepemimpinan itu juga penting nanti teman-teman silahkan dibaca dan dipelajari banyak ya di YouTube ya. Sekarang teori-teori yang baru karena namanya SPM itu setiap zaman ada ya teori-teori yang baru. Nah, nanti saya tambahkan juga dalam bentuk dokumen teori-teori yang baru ya. Jadi bagaimana perusahaan juga punya perbedaan antara gaya kepemimpinan dengan perusahaan-perusahaan lainnya sesuai kebutuhannya masing-masing.
Oke, terakhir ya, terima kasih untuk hari ini. Mungkin sekian untuk pembahasannya terhadap strategi. Tambahannya ada dalam dokumen-dokumen dan nanti juga termasuk kepada tugas. Silahkan dibuatkan sebagai video yang nanti dikumpulkan dalam teknisnya di Google Classroom. Terima kasih, saya tutup. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.